بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya, inayahnya, taufiknya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa memulai aktivitas kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tadi melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan kebaikan yang tidak tertinggal. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau sampai hari akhirat atau sampai akhir nanti. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, kita akan membahas tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana saya diminta untuk berbicara tentang sirah Rasulullah SAW, dan secara pribadi saya senang karena memang tugas kita semuanya adalah bagaimana kita menyampaikan kepada seluruh umat, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang bagaimana Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW adalah pribadi yang dipuji akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas budi pekerti yang luhur. Yang memuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan Nabi Muhammad SAW, Tuhan yang menciptakan kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala yang memuji Rasulullah SAW. Dan itu sesuai dengan nama Nabi Muhammad SAW. Makanya nama itu adalah doa. Nama itu adalah harapan. Dan itu adalah harapan dari kakeknya Rasulullah SAW. Jadi untuk sekedar pengetahuan bahwa yang memberi nama Muhammad atau yang memberi nama Ahmad, kakeknya Abdul Muttalib. Ketika ditanya oleh orang-orang, kenapa engkau memberikan nama anak ini Muhammad? Karena ketika itu nama Nabi Muhammad SAW adalah nama yang aneh, nama yang tidak lazim di tengah orang-orang Arab. Bahkan ada yang mengatakan bahwa nama Nabi Muhammad SAW sebelum lahirnya Rasulullah SAW itu sudah lebih dari 10 orang yang namanya Muhammad. Maka kakeknya mengatakan, saya memberikan nama Muhammad karena supaya beliau, ini anak ini, bisa dipuji dengan orang-orang yang ada di bumi dan makhluk-makhluk yang ada di langit. Itu kejadian gak kira-kira? Kejadian bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi yang dipuji di langit.
malaikat memujinya. Kemudian ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW dipuji oleh nabi-nabi. Begitu juga dengan penduduk manusia, baik orang Islam yang tentunya memang secara keimanan memang mengakui Rasulullah SAW, maupun musuh-musuh Islam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala belum memberikan hidayah kepada mereka, juga mengakui bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Dulu mungkin di tahun berapa itu sempat berubah satu buku yang ditulis oleh salah seorang sejarawan Amerika, Michael Hart, yang menulis Rasulullah SAW di ranking pertama orang yang paling berpengaruh. Tentunya dia bukan orang Islam, tapi beliau menulis Rasulullah SAW di tingkat pertama. Ini menunjukkan memang akhlaknya Rasulullah SAW sangat luhur, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diakui oleh manusia-manusia yang akalnya sehat, yang imannya benar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sejadinya pada hari ini kita akan membahas ada seperti tulisan. Itu memang sengaja ringkasan saya meringkas karena sudah beberapa kali saya diminta untuk mengajarkan nasihat Rasulullah SAW. Saya juga meringkas. Sekarang ini saya sudah meringkas sampai Al-Ahdul Makki. Al-Ahdul Makki, dakwahnya Rasulullah SAW di negeri Mekah. Mudah-mudahan dengan ringkasan ini kita bisa mengetahui tentang kronologi dari sirah Rasulullah SAW. Karena memang kalau misalnya kita diskusi dengan kebanyakan kaum muslimin dan ustaz-ustaz misalnya atau da'i-da'i, ketika kita berbicara bagaimana tentang kronologi Rasulullah SAW, bagaimana kronologi sirah Rasulullah SAW, kadang-kadang ada yang nggak tahu ditanya apa yang terjadi pada tahun ini, kapan masuk Islam yang umar, kapan hijrah ke Habasyah, atau kapan terjadi peristiwa al-muqata'ah, pemboikotan orang-orang Islam di Mekah, kemudian kapan peristiwa Isra wal Mi'raj, kapan Rasulullah SAW menikahi Saudah. Ini penting supaya kita tahu kapan Rasul menikahi Saudah. Ini juga bagi kita, bagi orang yang mau mungkin menambah lagi 2, 3 gitu. Kapan saatnya itu ada panduan, kapan menikahi Sofia, kapan menikahi Hafsah dan sebagainya. Itu ada ilmunya semuanya, dan kehidupan Rasulullah SAW ini bukan hanya sekedar dongeng, tapi kehidupan Rasulullah SAW adalah panduan. Dalam surah An-Nur ayat 54, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Jikalau kalian mentaati Rasulullah SAW, niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Jadi ketika kita mengikuti biografinya Rasulullah SAW, kita mendapat petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini saya tidak berbicara tentang urgensi belajar sejarah. Itu bisa nanti di murojaah apa saja urgensinya, dan insyaallah nanti akan kita bahas secara sekilas tentang pentingnya kita belajar sirah Rasulullah SAW. Tapi kalau misalnya kita melihat lembaran yang nanti insyaallah akan dibagikan, saya membuat satu ringkasan. Judulnya adalah Mulaffaz As-Siratin Nabawiyyah. Apa itu mulaffaz? Ringkasan. As-Sirah, sirah Nabi. Tapi tahukah kita apa makna sirah? Maka kita perhatikan di sini. Makna sirah, arti dari sirah dalam bahasa Arab. As-sirah dulu kata sirah secara bahasa artinya adalah at-tariqah. Apa yang tariqah? Cara. Jadi beda ya, at-tariq jalan. Tapi kalau misalnya tamat itu artinya cara. Kalau misalnya di Indonesia itu ada istilahnya karekat. Karekat itu cara.
secara bahasa. Jadi asyirah itu secara bahasa artinya at-tariqah, cara, wal halah, satu kondisi, allati yakunu 'alaiha al-insan wa ghairuhu, di mana manusia hidup di dalamnya dan mungkin juga sejarah atau sesuatu yang bukan manusia. Contohnya misalnya hewan atau misalnya bumi itu ada sejarahnya. Bagaimana terciptanya bumi ada sejarahnya. Jadi secara makna bahasa asyirah itu artinya at-tariqah, cara atau hal-hal, satu kondisi tentang kehidupan manusia dan kehidupan sebagai manusia. Kemudian secara istilah, secara istilah sirah itu artinya tarikh. Apa tarikh? Sejarah. Kalau bisa di Indonesia tarikh itu artinya tanggal. Sejarah, karena sejarah itu kalau kaitannya dengan tanggal. Kalau misalnya kita bilang 17 Agustus, apa yang kita pikirkan? Ada kemerdekaan. Ada kemerdekaan. Jadi rangkaian dengan tanggal. Jadi sirah secara istilah tarikh hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam mundu wiladatihi hatta intiqalihi ila rafiqil a'la. Sirah secara istilah artinya adalah satu sejarah tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu wiladatihi, dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intiqalihi ila rafiqil a'la, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah ke surga. Artinya ini bahasa yang lebih halus. Ya, kalau sudah dari lahir sampai mati kan itu enggak sopan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasanya itu dari Rasul lahir sampai Rasul berpindah ke surga. Karena kenapa kita bilang berpindah ke surga? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, beliau langsung menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Kalau kita belum ada jaminannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada jaminannya. Ini secara istilah makna sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian topik-topik apa saja yang kita bicarakan di sirah nabawiyah? Mungkin saya ingin membuat satu gambaran pada kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membuat di sini tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf itu sekilas Arab supaya nanti kita belajar juga ya. Sirah. Karena bahasa yang paling simpel dan bahasa yang paling mudah untuk kita pelajari itu bahasa dibandingkan bahasa Indonesia. Sirah. Jadi sirah itu secara pembagiannya ada dua. Yang pertama adalah qabla al-bi'tsah, dan yang kedua adalah ba'da al-bi'tsah. Apa arti qabla? Sebelum. Ba'da sesudah. Bi'tsah kemudian. Jadi bi'tsah ini satu istilah di dalam ilmu sejarah. Ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini bahasa istilah sejarah disebut dengan al-bi'tsah. Al-bi'tsah. Kalau misalnya di Latinkan bi, ini bi, jadi bi'tsah. Artinya Rasul diangkat menjadi Nabi. Ini dari umur berapa? Teman-teman, dari lahir sampai dari 0 sampai 39 maksudnya sekian 39 bulan. Ini perjalanan Rasulullah SAW yang sebelum qabla bi'tsah. Kemudian ba'da bi'tsah.
Ba'dal bi'tsah ini berarti dari umur 40 tahun. Karena semua ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun. Nah, sampai berapa? 63. Jadi sebenarnya simpelnya seperti ini. Ada yang namanya qabla bi'tsah dan ada yang namanya ba'da bi'tsah. Mana yang dipanjang antara ini dengan ini? Panjang di atas ya, qabla bi'tsah. Dan sebagian ulama mengatakan ini disebut dengan marhalatul i'dad. Marhalatul i'dad. Marhalatul i'dad. Apa marhalah? Periode i'dad persiapan. Makanya kalau bahasa kita namanya kelas apa? Al-i'dad lughawi, persiapan bahasa. Disebut dengan marhalatul i'dad karena di sini memang Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi nabi dan rasul di masa yang akan datang. Kemudian 40 sampai 63. Ini disebut dengan marhalatul nubuwah. Marhalatul nubuwah. Periode di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyampaikan risalah kenabian, menyampaikan risalah keislaman. Berarti di sini berapa tahun? 39 tahun ya? Kalau yang di sini berapa tahun? 40 sampai 39? 23 tahun. Jadi pertanyaannya di sini, marhalatul i'dad dengan marhalatul bi'tsah, kalau lebih panjang ini, marhalatul qabla bi'tsah atau marhalatul i'dad, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini kira-kira? Siapanya lebih lengkap. Iya. Jadi masa persiapan itu seharusnya lebih panjang daripada masa tugas. Harusnya seperti itu. Jadi jangan tergesa-gesa. Kalau kita sekarang berbicara tentang kepemimpinan, ya, nggak ada yang namanya pemimpin itu yang datangnya itu karmitan, tiba-tiba. Tapi butuh persiapan, nggak bisa datang tiba-tiba. Jadi Rasulullah SAW ini memang tidak ada yang kadernya. Tapi memang Rasulullah SAW memang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari beliau kecil sampai beliau sebelum diangkat menjadi Nabi Rasul. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun menyembah berhala, tidak pernah sekalipun meminum khamar, tidak pernah sekalipun berzina, tidak pernah sekalipun bersumpah atas nama berhala. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun hadir di acara-acara yang sifatnya itu melalaikan. Karena suatu ketika sebelum Rasulullah akan menjadi Rasul, ini pernah diundang di satu walimah masa pernikahan, dan di situ ada musik, ada al-ma'azif, yang dibuat dari Syam. Kemudian Rasulullah SAW ketika berdatang sana, beliau ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak jadi datang. Karena betul dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama lebih kurang 39 tahun. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Rasulullah SAW. Baru setelahnya marhalatul i'dad sekitar 23 tahun. Di sini Rasulullah SAW terjun sebagai seorang dai, terjun sebagai seorang pemimpin, terjun sebagai seorang yang membawa risalah kenabian, yang membawa manusia dari kegelapan menuju ke cahaya, dari kegelapan kesyirikan menuju ke cahaya tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marhalatul bi'tsah ini itu dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Apa kira-kira siapa yang bisa bantu? Ini sembunyi. Sembunyi. Dakwah sirri ya. Dakwah sirri. Kemudian terang dakwah berjemir. Kemudian
Sebenarnya ini betul, cuman kurang tepat. Ada yang mencoba lagi, bagi muka, ketiga, ketiga masuk juga jadi saya sorot dari umur 4 tahun sampai umur 63 tahun. Ternyata makalah Rasulullah SAW dibagi di 3 letter. Bagi 3 letter. Jadi supaya kita tahu urutannya Rasulullah SAW bagaimana berdakwah. Satu saya baca. Yang pertama itu disebut dengan marhalatu taksis. Marhalatu taksis. Apa itu marhalatu taksis? Masa di mana Rasulullah SAW membangun fondasi. Membangun fondasi. Apa yang Rasulullah SAW membangun fondasinya? Orang apa itu? Jadi Rasulullah SAW membangun fondasi tauhid. Fondasi tauhid. Atau disebut juga istilahnya apa tadi? Al-Ahdul Makki. Al-Ahdul Makki. Apa Al-Ahdul? Periode. Maka Makki itu kira-kira sekitar 13 tahun. Selama 13 tahun ini cuma satu perintah saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kaum muslimin, yaitu perintah sholat. Dan itu terlambat pada tahun ke-10 kenabian. Tahun 10 kenabian. Tapi selama 13 tahun ini yang menjadi capaian Rasulullah SAW adalah bagaimana menanamkan ketauhidan di hati para sahabat sahabat. Sehingga Rasulullah SAW mempunyai sahabat-sahabat yang yaitu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat. Makanya dalam surah Al-Muzammil ada 2 perintah. Ada 2 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Ada dua perintah. Pertama apa? Salat malam. Salat malam dan tilawah Al-Qur'an. Kenapa? Karena dengan dua hal ini mudah-mudahan seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sholat malam dan ketika dia baca Al-Quran, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebut dengan marhalah taksis. Makanya di periode ini Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah. Kemudian berbicara tentang al-yaumul akhir, tentang hari akhir. Kemudian berbicara tentang al-jannah wal nar, surga dan neraka. Ini adalah marhalah taksis. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa membangun fondasi itu penting. Kalau fondasi yang kuat, maka umat Islam itu akan mudah jadi orang-orang. Makanya Rasulullah SAW di Al-Ahdul Makki di Budi Mekah ini beliau membangun fondasi yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Kemudian yang kedua disebut dengan marhalatu hijrah. Ini titik poin yang masya Allah, yang luar biasa. Bahkan
Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan peristiwa hijrah ini sebagai kegagalan dalam sejarah Islam. Karena ini adalah peristiwa yang Masya Allah yang sangat luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan kemenangan pada umat Islam. Kalau dulu di Mekah itu para sahabat bertanya, "Oh Rasulullah, kapan Allah menangkan kita? Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan kita?" Maka jawabannya adalah hijrah. Hijrah itu adalah satu periode di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan kemenangan kepada umat Islam. Tentunya hijrah ini hijrah dalam arti yang sebenarnya yang disebut oleh para ulama kita. Hijrah itu artinya apa? Al-intiqal min bilad syirki ila bilad tauhid. Nah, jadi hijrah itu artinya berpindah dari negeri syirik menuju ke negeri tauhid, negeri Islam. Kalau kita di Indonesia ini, kita insya Allah negeri Islam karena mayoritas Islam. Kalau kita mau cerita kemana lagi, apa yang kita perlu cerita lagi? Sekarang ini kan ada apa lagi ngetren ya di hadapan anak muda kita itu istilahnya hijrah festival atau misalnya lomba hijrah. Semuanya hijrah. Apalagi yang perlu hijrah? Kita sebenarnya negeri Muslim. Apalagi yang perlu kita hijrah? Hijrah hati, Ya? hijrah hati. Hijrah hati ya? Hijrah hati. Atau bisa kita katakan ya itu disebut hijrah apa? Hijrah perbuatan. Hijrah perbuatan. Ya. Kalau sekarang ini alhamdulillah ada kampanye misalnya supaya orang-orang tidak bermuamalah dengan muamalah yang riba. Artinya kan hijrah dari riba menuju ke wakaf, zakat dan sebagainya. Yang itu berputar dengan riba sekarang berputar dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya memang kita itu perlu hijrah. Dan kalau kita perhatikan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa Ashabul Kahfi. Peristiwa Ashabul Kahfi itu ketika Raja Dickenus menindas Ashabul Kahfi. Apa yang telah dilakukan? Dan memang hijrah itu inspirasinya datangnya dari surat Al-Kahfi. Jadi Rasulullah SAW berani untuk mengatakan, ayo sahabat-sahabat hijrah ke Habasyah. Inspirasinya adalah dari surat Al-Kahfi. Makanya ketika itu tidak ada perintah hijrah. Ketika kaum muslimin ditekan, kaum muslimin ditindas di Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan hijrahlah, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kahfi. Jadi dari kisah itu Rasulullah SAW mendapatkan inspirasi bahwa kalau kita sudah ditekan, kalau kita itu sudah ditindas, maka salah satu jawabannya adalah hijrah. Sebagaimana Ashabul Kahfi, mereka hijrah dari kota mereka menuju ke gua yang tidak diketahui oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah marhalah itu tamkin. Marhalah tamkin artinya adalah periode di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan umat Islam. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan kepada umat Islam. Tapi setelah apa? Setelah melewati ini, sudah taksisnya kuat, fondasinya kuat, kemudian dengan fondasi yang kuat dan hijrah kepada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan. Jadi kemenangan itu datang setelah 13 tahun. Kemenangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan setelah 13 tahun. Untuk pertama kalinya kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jihad atau dalam ghazwah, yaitu Ghazwatul Badar. Kalau misalnya kita tambah, maksudnya 13 tahun di Mekah.
tambah dengan peristiwa Fathu Makkah pada tahun ke-12 Hijriah. Berapa tahun? Ya. Artinya kemenangan yang hakiki yang ditemukan oleh orang-orang Islam adalah setelah 21 tahun berdakwah. Berat Allah. Jadi dakwah itu tidak bisa baru kita dakwah 3 tahun mau berkembang. Kita sudah menemukan orang-orang yang berkualitas enggak? Butuh waktu. Yang namanya kita ingin mengubah generasi butuh waktu dan butuh kesabaran. Sebagaimana Rasulullah SAW yang mulai 13 tahun beliau berdakwah, kata para ulama, selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah tidak lebih dari 100 orang yang masuk Islam. Tidak lebih 100 orang. Itu kalau kita sudah 13 tahun berdakwah tapi orangnya segini-segini aja. Siapa orangnya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, muda. Kemudian Zaid bin Harithah, muda. Suhaib Ar-Rumi, masih. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari bukan orang makan. Kalau dalam Islam kita bukan Rasulullah. Rasulullah ini berarti apa istilahnya datang-datang ke sini untuk menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Enggak lebih 100 orang yang masuk Islam. Ketika masa mutasis, ketika hijrah, orang bilang Rasulullah SAW sudah kabur, ini gak akan lagi menang. Tapi ketika orang itu tamkin, khususnya pada tahun ke-8 Hijriah, apa yang terjadi? Pada tahun ke-9 Hijriah apa yang terjadi? Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi pada tahun ke-9 ini yang terjadi adalah terjadi kemenangan, terjadi pembukaan yang luar biasa dari agama Islam, dan kamu wahai Muhammad melihat manusia itu masuk Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Tapi ini bahaya. Tahun ini orang masuk Islam berbondong-bondong bukan karena taksis, bukan karena pondasi yang tapi apa? Tren. Jadi, pertama, kita jangan salahkan tren. Kalau saya katakan tren, ketika Rasul wafat pada tahun ke-11, sebahagian besar orang Arab berubah. Jadi, masuk Islam karena apa? Tren. Tapi kita jangan menyalahkan tren. Kalau kita melihat sekarang anak muda ini, trennya hijrah, trennya itu jangan kita, oh ini salah, ya, ini sesat. Mereka tren, bagus tren seperti itu. Tapi marilah kita jadikan tren itu sebagaimana Abu Bakar SAW mengubah tren itu menjadi fondasi yang kuat. Makanya ketika tahun 11 Rasul wafat, berapa bulan setelah Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, beliau berhasil mengembalikan lagi orang-orang yang masuk Islam karena tren itu, ya, menjadi orang-orang yang masuk Islam karena fondasi yang kuat. Jadi inilah pentingnya kita mempelajari tentang sirah Rasulullah SAW. Kita jangan menyalahkan kondisi, tapi kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW untuk memperbaiki umat ini. Jadi ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ringkasan dari sirah Rasulullah SAW. Nanti insya Allah secara detailnya akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku berbicara terus dan muslimin dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.